Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Lilin Pengharapan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Ya Bapak, sebentar lagi kami ingin merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami sehingga kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan Injil Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami masalah. Terlebih dalam situasi sekarang ini, pasti di antara kita banyak sekali yang menghadapi berbagai macam masalah. Mungkin di antara kita yang kehilangan pekerjaan, kita merasa dunia ini seakan-akan runtuh. Kita benar-benar tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kita khawatir akan hari esok. Mungkin ada juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan yang WFH, kerja dari rumah bukannya sesuatu hal yang mudah, tetapi itu adalah hal yang benar-benar melelahkan karena pekerjaan semakin berat, semakin banyak. Kita juga harus berkomunikasi dengan banyak orang dengan segala keterbatasan. Mungkin ada juga di antara kita yang kehilangan orang yang terkasih, yang kita kasihi. Kita mungkin di dalam sepanjang hidup ini belum memberikan yang terbaik untuk dia. Rasa kehilangan yang dalam membuat diri kita merasa beban itu benar-benar tidak bisa kita tanggung sendiri. Atau mungkin bagi para wanita yang berkarir, yang harus bekerja di rumah, tetapi dia juga dituntut untuk melayani suami, melayani anak, dan juga berbagai pekerjaan rumah tangga yang harus dia kerjakan. Seakan-akan tenaga yang dia miliki itu tidak sanggup dia lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk ini. Lelah, letih, lesu, itu kita rasakan. Nah, hari ini kita mau diingatkan kembali ketika kita merasa kita letih, lesu, berbeban berat, kita tidak tahu hari esok bagaimana. Kita diundang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengundang kita, mengundang saya, mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk datang kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, Yesus ingin menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini kita jalani, beban-beban yang kita rasakan, kuk yang kita rasakan berat itu, Yesus ingin mengatakan bahwa belajarlah untuk tetap kuat, untuk tetap setia kepadanya. Jadi ketika kita datang kepadanya, bukan kita
lalu dilegakan, dilepaskan begitu saja, tidak. Tetapi disitulah kita diundang untuk setia, untuk belajar dari penderitaan kita, untuk tetap taat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga selalu mengingat janjinya bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita tidak datang kepadanya, kita meminta kekuatan yang hanya daripadanya? Dengan kekuatan itu kita menjalani kehidupan ini. Berkali-kali di dalam kehidupan saya merasakan banyak sekali penderitaan atau masalah yang datang itu tidak kunjung selesai. Terus saja bertambah dan terus bertambah. Tetapi saya selalu merasakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekian lama kita menjalani kehidupan ini, apakah Tuhan pernah membiarkan kita sendiri? Apakah benar Allah tidak pernah menolong kita? Apakah benar kita pernah tergeletak dan tidak bisa bangkit kembali? Yang saya rasakan, Allah selalu menolong, Allah selalu hadir. Oleh karena itu saya yakin dan percaya Allah kita sama. Maka saya yakin dan percaya Allah juga selalu menolong Bapak Ibu kemarin. Dan saya yakin hari ini pun Bapak Ibu akan ditolong oleh Allah. Kelak Allah juga akan terus bertindak untuk memelihara kita, menjaga kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali lagi, kita menyadari bahwa Allah senantiasa mau kita datang kepadanya. Allah akan memberi kelegaan. Allah yang lembah lembut itu, yang rendah hati itu, akan membuat jiwa kita mendapat ketenangan. Kuk yang dipasang oleh Yesus itu enak dan beban yang Dia berikan itu pun ringan. Karena apa? Karena Yesus juga hadir, selalu hadir untuk mendampingi kita. Dia juga bekerja. Dia bekerja ketika masalah kita datang. Kita tidak sendirian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk datang kembali kepadanya. Kiranya kita senantiasa terus berpengharapan kepadanya, terus datang kepadanya. Tuhan Yesus menjaga, melindungi kita, dan terus mendampingi di setiap masalah kita. Dialah jawaban, Dialah sumber pertolongan, Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, sungguh hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami harus menerima undangan-Mu, bagaimana kami yakin dan percaya bahwa ada kelegaan ketika kami menerima undangan untuk dekat kepadamu. Kami yakin dan percaya masalah-masalah yang kami hadapi ini kami dapat menerima kekuatan yang hanya daripadamu, sehingga kami boleh menyelesaikan masalah ini satu persatu. Kami mau belajar taat di dalam masalah yang kami hadapi. Kami mau belajar memahami Engkau, bagaimana Engkau mau kami untuk bertindak. Ya Bapa, mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan, Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.